Hai teman-teman, kita berjumpa kembali di dalam belajar kita hari ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman selalu di dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, saya di sini kita akan belajar bersama-sama. Akan saya pandu bagaimana membuat absen atau daftar hadir online dengan menggunakan Google Form, teman-teman. Dengan mudah membuat absen dengan Google Form ini sebenarnya mudah, teman-teman. Hanya seringkali karena kita mungkin tidak terbiasa atau mungkin belum terbiasa sehingga merasa wah sepertinya sulit sekali, padahal ini sangat mudah, teman-teman. Kenapa? Karena pada saat ini pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, kuliah online, webinar dan sebagainya ini menjadi sebuah tuntutan pada era-era masa sekarang ini. Maka yang namanya membuat daftar hadir online ini, terutama jika pembelajaran jarak jauh kita tidak bertemu dengan para peserta kita, itu tentunya sangat diperlukan daftar hadir ini. Lalu bagaimana caranya, teman-teman? Nah, teman-teman silakan buka halaman Google seperti ini. Setelah membuka halaman Google seperti ini, teman-teman, silakan teman-teman nanti mengklik di aplikasi Google. Nah, ini silakan klik aplikasi Google, cari Google Drive, teman-teman. Cari Google Drive atau kita cari di sini. Ternyata Google Formnya tidak ada, maka kita bisa cari di Google Drive saja. Nah, untuk masuk ke Google Drive, teman-teman harus punya akun Gmail, akun atau email yang berekstensikan Gmail, supaya nanti teman-teman bisa masuk ke Google Drive. Google Drive ini sebenarnya penyimpanan tempat penyimpanan data yang dibuat atau dimiliki oleh Google, jadi bisa menyimpan banyak sekali data di situ. Nah, untuk akses masuk ke sana, teman-teman nanti bisa klik email di sini. Kalau tidak ada email di sini, nanti teman-teman silahkan klik atau silahkan ketik nama email teman-teman. Lalu kalau sudah, password teman-teman, masukkan password dari Gmail teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman password ini tertulis, maka klik berikutnya. Nah, setelah kita masuk maka akan terbuka seperti ini, teman-teman. Nah, nanti yang harus kita lakukan adalah silahkan teman-teman klik baru, lalu membuat lalu lainnya, klik lainnya, lalu klik Google Formulir. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nanti silahkan teman-teman tulis sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Jadi daftar hadir pada saat teman-teman melakukan kegiatan online dengan para peserta, teman-teman. Misalnya di sini saya tulis daftar hadir peserta pembelajaran apa, teman-teman. Ini disesuaikan dengan kegiatan teman-teman. Nah, kemudian deskripsi ini bisa ditulis judul dari, mungkin bisa kita isi gambaran judul ataupun materi dari kegiatan kita, pembelajaran online atau kuliah online dan sebagainya kita isi. Misalkan di sini judulnya adalah membuat daftar hadir online, misalkan kalau sudah seperti ini, mungkin teman-teman bisa tambahkan tanggal, hari, jam ketika daftar hadir ini dibuat atau pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena daftar hadir ini prinsipnya, teman-teman, itu adalah sebagai pendukung kegiatan tersebut untuk melihat seberapa besar peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, misalnya ini akan kita laksanakan tanggal 16 Juli 2020, misalkan ini kita kasih tanggal misalkan hari Kamis.
E. Nah, nanti untuk ini nanti opsional teman-teman, bisa diisi bisa tidak. Kalau diisi mungkin bisa juga diisi misalnya nama peserta. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman setelah ini terisi, nanti yang terpenting adalah ini teman-teman jangan lupa juga pilih yang namanya kisi pilihan ganda. Nah, ini. Nah, teman-teman di baris yang ini adalah nama peserta teman-teman, peserta kita dalam kegiatan online tersebut. Misalkan ini anggap saja begitu. Misalkan ini namanya B, ini namanya C, kemudian ini kita enter lagi namanya D begitu, kemudian kita enter lagi namanya E misalkan, dan sebagainya. Ini sesuai dengan kegiatan atau kebutuhan teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum mengetahui nama pesertanya, silakan nanti teman-teman bisa menghubungi mungkin panitia ataupun menghubungi siapapun yang memiliki daftar peserta tersebut untuk kita pindahkan ke sini atau kita tuliskan di sini. Tapi bagi guru, bagi dosen biasanya sudah hafal dengan nama-nama pesertanya sehingga bisa langsung menuliskan di sini. Nah, teman-teman, jika sudah, nanti di samping ini teman-teman bisa menuliskan keterangan dari daftar hadir tersebut. Biasanya keterangan tersebut ada keterangan hadir, keterangan sakit, keterangan izin dan sebagainya, atau biasanya tanpa keterangan. Tapi kalau misalkan tatap muka tidak langsung, ya, kegiatan yang tidak langsung biasanya tanpa keterangan. Ketika peserta ini tidak menulis atau tidak mengisi absen tersebut, itu jelas otomatis juga akan tanpa keterangan. Kita tulis di sini yang pertama adalah hadir atau bisa juga mengikuti. Silakan teman-teman pilih salah satu saja. Kalau saya lebih memilih hadir. Kemudian kita enter, lalu kita tulis misalnya sakit. Kemudian kita enter lagi keterangannya ketiga, misalkan izin. Seperti ini teman-teman jika sudah. Nah, kemudian ini kita off-kan saja karena dia bisa mengirim jika hanya mengisi satu nama saja, jadi tidak perlu mengisi nama-nama yang lain baru bisa dikirim begitu. Ini kita nonaktifkan saja. Lalu kalau sudah teman-teman melihat di setelannya, kita periksa setelannya. Nah, teman-teman, ini yang terpenting juga, ini harus kita batasi hanya satu kali tanggapan. Artinya di daftar hadir tersebut peserta kita hanya bisa mengisi satu kali. Kenapa teman-teman? Karena kalau ini tidak kita klik atau tidak kita centang seperti ini, maka peserta kita bisa mengisi dua kali, dan nanti hasilnya pun juga bisa tidak valid teman-teman, tidak sesuai dengan jumlah peserta sesungguhnya. Maka kita batasi saja untuk satu tanggapan. Kemudian presentasi tidak perlu, kuis juga tidak perlu karena ini bukan tugas teman-teman, jadi kita simpan saja. Nah, kalau sudah teman-teman, kita klik yang namanya add-on teman-teman. Nah, mungkin ketika teman-teman buka ini belum ada add-on, nanti teman-teman silahkan download di add-on ini teman-teman. Nanti di sini ada berbagai macam, lalu teman-teman download di add-on tersebut, yaitu yang namanya form limiter. Jadi form limiter ini tujuannya untuk membatasi atau memberikan limit kepada peserta sampai jam berapa, hari apa absen atau peserta daftar hadir peserta ini bisa diisikan. Nah, nanti ini saya coba untuk kita berikan limit waktunya. Oke, setelah kita klik form limiter, kita klik set limit. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kita klik select, yaitu date and time. Ya, kita klik tanggal dan waktu. Nah, seperti ini.
Nah, silahkan mengklik datanya, tanggalnya, misalkan tanggal berapa, misalkan kegiatan kita tadi tanggal 16, misalkan ya, kita klik tanggal 16, terus kemudian select time. Nah, waktu ini IM dan PM teman-teman. Jadi IM itu adalah jam 12, rentang waktu jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang, itu IM. Sedangkan PM itu rentang waktu jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, itu misalkan kegiatan kita mulai jam 10 dan selesai nanti misalkan pukul 13, misalkan pukul 13 atau jam 1 siang, berarti jam 1 siang itu rentang waktu antara jam 12 siang sampai jam 12 malam. Maka kita klik satu, lalu kita klik PM. Nah, kalau sudah kita klik di sini berapa menit, mau lebih 5, lebih 10, lebih 10, lebih 20, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan di sini kita klik jam 1 lebih 30 atau setengah 2. Nah, kita klik saja di sini. Nah, maka kalau sudah teman-teman klik set, artinya ini kita menyetel waktu, limit waktu selesai nanti adalah jam tanggal 16 Juli jam 13.30 atau jam 1.30 PM. Nah, kalau sudah kita set, nah, kemudian kalau sudah teman-teman ini bisa kita hapus. Ini adalah pesan yang bisa kita berikan ketika peserta kita sudah melebihi dari batas waktu ini, ya, melebihi batas waktu yang sudah kita buat ini. Jadi misalkan kita tulis maaf daftar hadir telah ditutup. Ini kita sesuaikan dengan teman-teman saja, silakan nanti teman-teman seperti apa menulisnya. Yang jelas ini adalah keterangan bahwa absen itu telah selesai atau telah melampaui batas waktu. Oke, nah ini kita kosongkan saja, tidak perlu lewat email. Nah, inilah sebenarnya teman-teman membentuk dari karakter disiplin dari peserta didik kita. Jadi kalau dia dia tidak memberikan atau tidak mengisi daftar hadir tersebut sampai jam yang sudah ditentukan ini, maka dia akan muncul keterangan seperti ini dan dia tidak bisa mengisi daftar hadirnya. Nah, itu sangat disayangkan teman-teman. Jadi ini membentuk kedisiplinan dari peserta didik kita. Jadi diharap mereka mengisi daftar hadir sebelum jam limit ini selesai. Maka untuk itu alangkah baiknya teman-teman, batasan waktu ini juga kita harus informasikan ke peserta didik kita, peserta seminar dan sebagainya, supaya mereka juga mengetahui informasi bahwa sebelum jam 1.30 PM ini atau setengah 2 siang ini absen sudah harus diisi, begitu. Nah, jika sudah disetel seperti ini, nanti teman-teman silahkan klik save and enable, artinya kita menyimpan settingan tersebut. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin mengubah settingan tersebut? Jika kita ingin mengubah settingan tersebut, kita klik ini lagi, tanggal, kemudian waktu itu kita klik lagi, ya begitu, lalu kita save dan enable lagi. Oke, ini kita close saja teman-teman. Nah, jadi jangan lupa teman-teman sampaikan batas waktu mereka, untuk batas waktu terakhir kapan mereka bisa mengisi daftar hadirnya. Nah, setelah itu teman-teman, tadi setting sudah, lalu kemudian jika teman-teman ingin melihat bentuknya seperti apa yang kita share nanti atau diterima oleh peserta kita, teman-teman bisa melihat di pratinjau. Nah, seperti ini. Jadi nanti mereka atau peserta kita akan mengisi, misalkan peserta A, dia akan mengisi hadir. Jadi satu peserta hanya cukup mengisi satu saja, tidak bisa mengisi, tidak boleh mengisi yang lain. Tidak boleh mengisi peserta yang lain. Misalkan tuh, kalau sudah begini teman-teman, nanti teman-teman
peserta didik kita minta untuk kirim. Hanya cukup mengisi pada namanya saja, bukan nama peserta yang lain, cukup mengisi pada namanya saja lalu kita kirim. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengirim daftar hadir peserta ini. Nah, kita klik teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum saya kirim, ini teman-teman bisa mengubah warna temanya, misalkan warna oranye, kemudian bisa diubah warna biru, hijau dan sebagainya, merah dan sebagainya, atau ungu. Nah, ini bisa kita ganti warnanya. Nah, oke. Atau kita ganti misalnya kuning saja. Nah, misalkan. Nah, jika sudah teman-teman, nanti teman-teman silahkan kirim, klik kirim. Nah, ada 3 option teman-teman, ada kirim email, kirim lewat tautan, kemudian juga menggunakan menggunakan web atau ya lewat web. Lalu teman-teman yang biasanya adalah yang paling mudah adalah lewat tautan ini. Nah, nanti silakan tautan ini diklik teman-teman, diklik kemudian kita salin. Nah, setelah kita salin ini, tautan ini kita kirimkan di mana teman-teman berkomunikasi dengan peserta, misalkan lewat WA, yang biasanya paling sering adalah lewat grup WhatsApp misalkan. Nah, nanti silakan teman-teman klik atau salin link ini ke grup WA atau ke apapun yang biasanya teman-teman biasa berhubungan dengan berkomunikasi dengan peserta, bisa ke WA, bisa ke Telegram dan sebagainya. Nah, kalau sudah ini klik salin lalu ditempelkan, nah nanti ketika link ini diterima oleh peserta kita, maka dia bisa langsung membuka link tersebut dan bisa langsung mengisi mengisi daftar hadir tersebut dan mungkin langsung bisa mengirimnya. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin melihat progres atau melihat kemajuan seberapa peserta yang sudah mengisi daftar hadir, teman-teman bisa mengklik di respons. Nah, nanti semua akan muncul di sini teman-teman, ada berapa orang yang sudah mengisi, ada beberapa orang, nanti akan ada muncul di sini siapa saja yang sudah mengisi dan siapa saja yang belum, nanti akan muncul di sini. Nah, jika teman-teman ingin melihat hasilnya, teman-teman bisa melihat di spreadsheet ini, jadi sebaran datanya itu dengan menggunakan dokumen itu seperti apa. Ini kita buat spreadsheetnya jika limit itu sudah selesai atau peserta kita sudah memenuhi kebutuhan. Kalau belum memenuhi jumlah dari peserta yang seharusnya teman-teman, maka spreadsheet ini jangan dibuat. Atau juga jika belum limit waktu tadi belum habis, maka spreadsheet ini juga jangan dibuat. Karena kenapa? Kalau spreadsheet ini kita buat kemudian ada peserta masuk lagi, maka itu akan mengupdate yang baru lagi dan itu akan membuat kerja kita 2 kali teman-teman. Maka tunggu dulu sampai limit selesai, kemudian baru dibuat spreadsheetnya. Nah, setelah ini selesai, kita klik spreadsheetnya, kemudian kita buat spreadsheet baru. Nah, sambil tunggu teman-teman. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung print di sini atau print di Excel. Nah, bagaimana supaya teman-teman mungkin misalkan ingin merapikan peserta ini, nanti teman-teman bisa klik ini lalu kemudian di copy dan di pastekan ke Microsoft Excel, dan disitu teman-teman bisa menata sesuka atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, time step ini nanti akan nampak jam berapa, pukul berapa, jam berapa, detik ke berapa peserta didik atau peserta seminar atau peserta online kita hadir atau mengisi daftar hadir tersebut. Dan nanti di sini akan ada keterangan hadir, mungkin di sini hadir, izin hadir dan sebagainya. Nanti akan lihat di sini, dan setelah semua selesai baru kita copy paste semua ke Excel dan kita tata sesuai dengan
kebutuhan kita. Ya, itu tadi teman-teman belajar kita hari ini tentang bagaimana membuat daftar hadir melalui Google Form. Jika menurut teman-teman ini sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman, silahkan share, silahkan like dan subscribe pembelajaran ini, kegiatan kita hari ini teman-teman, supaya saudara-saudara kita yang lain juga ikut terbantu dengan adanya daftar hadir peserta online ini. Demikian teman-teman, sekali lagi jika ini menurut teman-teman bermanfaat, silahkan like, subscribe dan komen. Terima kasih teman-teman, sampai di sini dulu belajar kita hari ini, dan sampai bertemu lagi di waktu-waktu selanjutnya. Salam.